Bagaimana cara wudhu orang yang kakinya diperban? Kita jawab pertanyaan ini teman-teman ya. Kita jawab santai aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau nanya silahkan. Bagaimana cara sholat bagi orang yang keadaan kaki diperban dan nggak bisa ambil air wudhu? Orangnya habis kecelakaan. Kita doakan semoga cepat Allah berikan kesembuhan, Allah juga berikan ketabahan, kesabaran bagi keluarganya. Teman-teman semua perlu dipahami ya, salah satu syarat sholat itu adalah wudhu. Nah, anggota wudhu yang wajib dibasuh itu adalah muka, tangan, kemudian kaki juga termasuk daripada salah satu anggota wudhu yang wajib dibasuh oleh air. Pertanyaannya, kalau misalnya sekarang kakinya diperban, tidak mungkin terbasuh oleh air karena terhalang oleh perban. Dan dokter juga pasti tidak mengizinkan kalau misalnya lukanya tersebut itu terkena air. Bagaimana cara wudhunya? Kita jelaskan dulu cara wudhunya, nanti cara sholatnya kita jelaskan ya. Cara wudhunya itu seperti ini teman-teman. Kalau masih bisa ya, kalau masih bisa misalnya dia jalan ataupun dituntun oleh keluarganya ke kamar mandi untuk melaksanakan wudhu, maka laksanakan wudhu. Laksanakan wudhu yang bisa dibasuh aja dulu. Yang wajib dibasuh apa? Muka. Kemudian tangan seperti biasa, karena tangan itu nggak luka, misalkan nggak diperban juga, kita basuh seperti biasa. Misalnya yang diperban itu kaki sebelah kiri ya. Kemudian kaki sebelah kanan juga kita basuh. Nah, kaki yang diperban itu nggak boleh dibasuh teman-teman. Nggak boleh dibasuh. Kemudian kata ulama seperti apa cara menggantinya? Nah, cara menggantinya setelah melaksanakan wudhu seperti itu, ya seperti biasa kan tadi muka, tangan, kemudian kaki. Nah, karena kaki kirinya itu enggak dibasuh, maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi setelah melaksanakan wudhu, laksanakan juga tayamum. Tayamum itu seperti apa? Tayamum itu menggunakan debu dari tanah yang diusap, apa namanya? Ya diusap ya, kalau bahasa Sunda diusap ya. Coba bahasa Indonesia apa? Jadi debu yang suci kemudian disiapkan misalnya di wadah ya. Kita ambil pakai tangan kita, jangan terlalu banyak juga. Kalau misalnya terlalu banyak nempel di tangan, kita tepokkan dulu ya. Kemudian kita ke muka. Debu itu dikemukain ya, ke muka terus ke tangan kiri dan kanan. Kanan dulu, kanan baru kiri. Nah, tayamum itu dimaksud Tayamum itu, teman-teman mohon maaf, tayamum itu dimaksudkan bertujuan untuk mengganti anggota wudhu yang tadi tidak terbasuh oleh air. Nah, itu diperbolehkan oleh ulama seperti itu cara wudhunya. Ya, jadi wudhu seperti biasa, kemudian apa namanya? Setelah beres wudhu itu karena kaki yang kirinya itu enggak dibasuh, maka ganti dengan tayamum. Jadi setelah wudhu kemudian tayamum. Ya, semoga dapat dipahami sampai di sini. Kemudian cara sholatnya seperti apa? Sholat itu wajib untuk berdiri. Salah satu daripada rukun sholat itu adalah qiyam, berdiri. Wajib untuk berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Jadi kalau misalnya masih mampu untuk berdiri, maka sholat wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Kalau misalnya enggak mampu untuk berdiri, boleh dilakukan dengan cara duduk. Dan cara sholat, duduk itu duduknya boleh senyaman mungkin duduknya. Yang dianjurkan itu duduk iftiros atau duduk tawaruk, sebagaimana duduk ketika antara dua sujud itu namanya duduk iftiros. Duduk tahiyat awal itu duduk iftiros juga, duduk tahiyat akhir itu namanya duduk tawaruk. Duduknya seperti itu. Kalau misalnya masih bisa seperti itu laksanakan. Kalau nggak bisa seperti itu, misalnya karena kakinya luka, maka dia duduk senyaman mungkin. Diselonjorkan ya, kakinya diselonjorkan ke depan, terus sambil misalkan agak tiduran seperti ini, atau misalkan bisa duduk normal seperti ini, silahkan. Kemudian seperti biasa melaksanakan sholat, misalnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala, Allahu akbar. Langsung baca Fatihah nggak apa-apa, karena dalam keadaan seperti itu lebih baik kejar yang wajibnya aja dulu. Setelah itu ruku. Dan rukunya itu nggak mesti ruku seperti normal. Ruku itu yang penting membungkukkan badan. Kita bermaksud dan bertujuan melaksanakan ruku. I'tidal seperti biasa. Sujudnya seperti apa? Sujudnya itu ya membungkuk saja. Yang penting kita tahu mana ruku, mana sujud gitu. Anjuran ulamanya begini.
caranya. Misalnya rukuknya nih segini nih. Ya, segini. Maka sujudnya agak dilebihin. Ya, sambil kita bayangkan gitu caranya sholat. Lakukan dengan cara duduk. Nah, kemudian kalau misalkan, tapi mohon maaf dulu teman-teman ya, kalau video ini agak panjang, karena Abi nggak bakalan edit, nggak bakalan potong-potong video ini. Jadi agar kita paham, kita ngobrolnya santai aja. Kalau misalkan nggak bisa sama sekali nih wudhunya, nggak bisa kena air, sangat darurat sekali misalkan, bahkan yang diperban itu bukan hanya kakinya, tapi tangannya juga, misalkan kecelakaannya parah, nauzubillahi min dzalik. Sholat itu kan tetap wajib untuk dilaksanakan teman-teman, dalam keadaan apapun. Madam ma'akluhu sabitan, selama akal kita masih normal, maka sholat wajib untuk dilaksanakan. Kalau kita sudah parah sekali, misalkan, na'udzubillah, karena kecelakaan tersebut, atau orang yang tua, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah parah sekali sakitnya, bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, maka pertama, laksanakan saja sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti itu apa? Sholat lihurmatil waktu itu hanya menghargai, menghormati waktu ya. Jadi begini, udah nggak mesti wudhu lagi, nggak mesti tayamum lagi, karena sangat tidak dimungkinkan gitu, apalagi wudhu menggunakan air. Bahkan tayamum sekalipun sudah tidak bisa ya. Ini bagi siapa saja, bagi bukan hanya orang yang kecelakaan, bukan hanya orang tua yang sakit, tapi bagi siapapun yang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat seperti biasa, melaksanakan wudhu seperti sholat biasa, tidak memungkinkan sama sekali. Termasuk orang yang sedang ada di perjalanan, misalkan sudah datang waktu sholat, misalkan waktu maghrib kita masih di perjalanan, sementara di jalan tol, ini tuh nggak bakalan bisa berhenti kan kalau di jalan tol, dan rest area itu masih jauh sekali misalkan. Bisa-bisa kita sampai di rest area itu kira-kira sudah datang waktu isya. Maka hal seperti ini pun, keadaan seperti ini pun boleh melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat lihurmatil wakti. Ya, lihurmatil wakti. Kita contohkan orang yang sakit dulu tadi, yang habis kecelakaan ya teman-teman. Nah, sholat aja. Masih bisa ngomong, maka ngomong usolli fardhu zuhri arba' rakaati mustaqbilal kiblat. Kalau misalkan udah nggak bisa, udah nggak usah, niat itu dalam hati, udah nggak usah ngomong aja, udah pokoknya udah masuk waktu zuhur, kita langsung dalam hati aja sholatnya. Nggak bisa kita gerak seperti biasa, nggak bisa, udah dalam hati laksanakan sholat. Seperti apa melaksanakan sholat dalam hati itu? Ya bayangkan aja. Bayangkan kita sedang berdiri, mengucapkan takbir, membaca Al-Fatihah, melaksanakan ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya. Itu dibayangkan di dalam hati, teman-teman. Kalau kondisinya sedang di mobil, maka sambil duduk kita boleh laksanakan sholat. Tapi yang jelas nggak nyupir ya. Laksanakan sholat. Usolli fardhu dhuhri arba' rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ruku' semampuhnya, sujud semampuhnya. Nah, sholat seperti itu diperbolehkan. Hanya ingat catatannya begini. Ini yang harus diingat, yang harus dicatat ini. Jadi sholat lihurmatil waktu tersebut itu boleh dilaksanakan dalam situasi kondisi tadi, tapi ketika dia sudah normal kembali, sudah bisa melaksanakan sholat seperti biasanya, misalnya orang yang sakit tadi sudah sembuh, sudah sehat kembali, maka sholat yang itu harus dikodok, wajib untuk dikodok. Kalau misalnya orang yang di perjalanan tadi, dia nggak bisa turun di mobil waktu di jalan tol, laksanakan sholat seperti itu, kemudian setelah bisa melaksanakan sholat normal, sudah datang ke rest area misalkan, atau sudah datang ke tempat tujuan, maka sholat yang itu harus dikodok, itu wajib dikodok. Lalu kemudian bagaimana kalau misalkan apa gunanya sholat lihurmatil wakti kalau misalkan harus dikodok? Gini teman-teman ya, kita kan nggak tahu umur ini itu waktunya bentar lagi, waktunya udah 9 menit. Ya udah, nanti kita lanjutin ya. Yang penting itulah laksanakan. Kalau kita melaksanakan itu, ketika misalnya kita cepat ya, ketika misalnya kita meninggal dunia dari yang sakit itu misalkan, na'udzubillah, maka dia tidak memiliki dosa meninggalkan sholat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.